100 juta pertama dari jualan online. Kayak kelihatan flexing banget gitu ya. Tapi di sini saya nggak flexing gitu ya teman-teman. Sebenarnya saya bercerita seperti ini awalnya nggak maulah ya share-share tentang perihal pencapaian-pencapaian di dunia jualan online gitu ya. Tapi setelah dipikir lama-lama gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya Solehudin. Di sini saya juga seorang digital marketing ya, terutama di marketplace. Saya juga ngajar ya, bukan ngajar tapi sebagai mentor bagi mahasiswa-mahasiswa di sekitaran Bandung Timur gitu ya. Jadi yang mau belajar saya kasih pelatihan gratis sih sebenarnya, karena dulu juga saya belajar sama mentor saya itu juga metodenya seperti itu gitu ya. Nah, kenapa sih saya ngambil judul 100 juta pertama dari jualan online gitu ya? Karena betul-betul di jualan online ini gitu ya, itu akan terrealisasi gitu ya apa yang saya rasakan gitu ya. Nah, tahapannya ini sedikit storytelling gitu ya. Dulu itu kan saya kuliah di Bandung gitu ya. Saya berasal dari kampung juga gitu ya. Nah, awalnya kan saya mencoba daftar beberapa beasiswa gitu ya, tapi ya gagal gitu ya. Kemudian bagaimana saat itu saya berpikir untuk melanjutkan hidup, yaitu bagaimana saya bisa bekerja ataupun mencari uang tambahan gitu ya. Dari mulai ngajar kursus mengaji, kemudian jualan-jualan gorengan gitu ya, kemudian jualan donat sampai ke titik bagaimana saya bisa belajar online. Dulu saat itu saya tidak punya infrastruktur untuk berjualan online ya, seperti laptop, kemudian HP yang mumpuni gitu ya, ataupun alat konten lainnya. Tapi uh, saya punya keinginan besar gitu ya untuk bisa belajar online. Nah, dari mulai itu tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi setiap apa yang saya kerjakan untuk mencari uang tambahan itu disisihkan untuk belajar online ataupun bisa membeli peralatan-peralatan yang bisa menunjang untuk jualan online itu. Nah, dulu itu saya pertama ya jualan gorengan, kemudian jualan keripik yang seperti itu sekitar sisanya misal 20% sampai 30% itu ditabung untuk membeli HP, kemudian membeli laptop gitu ya. Dan itu bisa tercapai, bayangkan ya teman-teman, prosesnya itu sekitar 1 tahunan. Ya teman-teman bisa bayangkan gitu ya, dengan jualan seperti itu profitnya juga berapa gitu ya. Nah, jualan online itu saya diawali dengan jualan di Facebook Marketplace ya. Ya, teman-teman mungkin juga tahu ya Facebook Marketplace, upload kemudian kita chattingan, kadang COD ataupun kita bisa kirim langsung melalui kurir gitu ya. Nah, awalnya saya ikut sama teman lah yang udah dia jualan online jam tangan saat itu. Nah, awalnya saya jualan online itu dapat gitu ya, itu tuh per bulan hanya 300.000 gitu ya, 500.000 gitu ya. Tapi yang saya rasakan gitu ya, pembelajarannya gitu ya, saya secara bertahap dapat mempelajari bagaimana saya menjadi customer service gitu ya, melayani konsumen sampai closing gitu ya. Nah, itu bertahap gitu ya. Nah, proses itu sekitar saya alami 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, setelah 1 tahun belajar, saya ada kesempatan untuk kerja di salah satu perusahaan sebagai customer service, yaitu bagaimana saya membalas chat gitu ya dari iklan yang diiklankan di Facebook Ads gitu ya. Jadi bagaimana chat yang masuk itu saya layani sampai closing gitu ya. Nah, di sana tuh saya banyak belajar gitu ya, bagaimana saya bisa menjadi customer service yang handal. Nah, terus kemudian itu sekitar tahun 2020 ya. 2020 itu penjualan masih bagus lah. Itu saya dulu jualan, saya karyawan parfum gitu ya. Jadi orang iklanin jualan parfum di Facebook Ads, kemudian ya saya yang mengklosikannya di WA gitu ya. Nah, kemudian karena saat itu COVID gitu ya, saya menganalisis gitu ya, apakah perusahaan yang saya saat ini kerja apakah bisa bertahan lama atau tidak. Karena setiap bulan itu penjualannya agak menurun gitu ya, karena COVID semakin meningkat gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, saya merencanakan jadi 30% dari gaji gitu, itu tuh dipakai untuk investasi membangun toko Shopee gitu ya. Nah, toko Shopee itu saya bangun gitu ya,
itu awalnya ngambil dari Shopee lagi ataupun dari internet gitu, dari website barang-barangnya. Awalnya jualan peralatan rumah tangga gitu ya, seperti sendok takar buat garam ataupun bumbu-bumbu yang lain gitu ya. Nah itu berjalan selama 3 bulan gitu ya. Setelah dihitung-hitung dan analisis usaha gitu ya, saya juga belajar analisis usaha dari YouTube gitu ya. Oh ternyata tidak masuk gitu ya, ternyata profitnya cuma 3.000 4.000 gitu ya. Nah kemudian dari sana saya berpikir ada gitu ya, terus ada lihat temen jualan tas gitu, nah wah ini menarik sekali nih gitu ya. Nah dari saat itu saya coba hubungi, oh ternyata bisa dropship gitu. Terus kemudian saya juga itikat baik ngobrol gitu ya, setorannya bisa nggak setelah barang itu terjual, dan akhirnya bisa gitu ya. Kemudian saya buka di Shopee juga, kemudian jualan juga di Facebook Marketplace. Nah ternyata laku, alhamdulillah teman-teman gitu ya, sehari bisa 2 3 atau 4 pieces gitu ya, itu dalam satu akun Facebook. Nah kemudian saya ngajak nih teman-teman di sekitaran kampus gitu ya, ataupun teman-teman kelas buat jualan buat nama-nama. Ternyata mereka mau. Terus kemudian ada juga temannya lagi ngajak lah anak-anak SMA, ternyata mau, alhamdulillah. Ternyata dari jualan Facebook saja itu bisa mencapai 40 pieces per hari itu ya, dari jualan di Facebook Marketplace gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Dari sana saya bersih cuma dapat 4 sampai 5 juta gitu dari Facebook. Nah, kemudian dari sana saya beli laptop, kemudian beli HP yang agak bagus gitu ya buat konten dan buat foto-foto produk. Nah, selain itu karena sudah bagus ya di Shopee itu, terus kemudian di Facebook Marketplace, saya juga ngebangun toko lain karena ada ngajaklah teman gitu ya. Apa ada supplier topi gitu ya, supaya topi bulu ya, yang saya pikirin oh ini laku nggak sih di pasaran gitu ya. Ternyata saya coba gitu ya, dan berkembangnya itu teman-teman bisa kira-kira gitu 1 tahun baru berkembang gitu ya teman-teman bisa lihat, nanti saya juga akan perlihatkan dashboardnya gitu ya, barangkali disangka bohong gitu ya. Nah itu ya teman-teman, setelah itu toko kedua bagus, prosesnya itu dari toko satu ke toko yang kedua bagus, dari toko yang kedua yang bagus itu sekitar mulai 2021 ya, toko yang kedua itu bagus-bagus di tahun 2022, berarti 1 tahun ya, itu mulai ada orderan lah 10, kemudian kadang 15, kadang 20 gitu, dan sampai saat ini itu terakhir di bulan Agustus kemarin 2024 itu paling tinggi saya menjual sekitar 3.000 picisan lah gitu 1 bulan ya, alhamdulillah. Nah di sana itu mencapai titik 100 juta per bulan gitu ya. Terus kemudian saya juga dari hasil itu gitu ya, topi dan tadi tas yang tadi gitu ya, itu saya ngebangun toko lagi jersey karena ada temen yang buka konveksi jersey gitu ya. Nah jadi sistemnya sama gitu ya teman-teman, saya ngobrol karena teman dekat gitu ya. Terus kemudian saya juga kadang kenal di cafe gitu, kadang kenal ngobrol di warung, oh ternyata dia supplier yang butuh pemasaran gitu ya. Nah akhirnya saya join lah gitu untuk memasarkan gitu, tapi sama sistemnya. Saya itu kadang ngobrol, saya nggak punya modal nih untuk di awal, bagaimana kalau nanti setelah terjual baru saya setoran setiap minggu. Nah ada akad dan perjanjiannya. Nah setelah itu gitu ya, ngebangun toko, kemudian ada beberapa toko sampai ke 15 toko gitu ya, 15 toko online gitu ya, itu termasuk TikTok, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Akhirnya bulan September 2024 saya mulai merekrut karyawan satu untuk mengurus 15 toko yang tadi, dan tugasnya juga mudah sekali gitu ya, tidak terlalu ribet gitu ya, dan 15 toko itu terhandle oleh satu orang gitu ya. Maka dari itu 100 juta pertama itu didapat di bulan Agustus sampai di bulan September 2024 gitu ya. Nah kemudian setelah itu saya fokusnya di mana, yaitu saya coba membangun personal branding, kemudian affiliate gitu ya, terus kemudian di produk digital. Jadi kayak jual produk fisik di marketplace itu sudah dihandle oleh satu karyawan gitu ya, dan terus berkembang gitu ya. Nah itu sih sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana saya dapat 100 juta per bulan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati nih yang masih belajar jualan di marketplace gitu, yang modalnya minim. Saya juga sudah membuktikan bisa gitu ya teman-teman. Nah nanti boleh kita sharing-sharing nih apa sih tips-tipsnya ataupun perjalanan yang saya lakukan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.